Kadang yang dia tunjukin bukan yang sebenarnya dia rasain. Dia bisa tertawa di depan lu, tapi hatinya was-was. Dia bisa diem, tapi pikirannya penuh tentang lu. Dan faktanya banyak cewek mikirin cowok, tapi gengsi buat ngaku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lu pernah gak ngerasa kayak ada seseorang yang diam-diam mikirin lo? Dia gak pernah bilang, gak pernah ngasih kode yang jelas, bahkan gak pernah nyatain apapun secara gamblang. Tapi entah kenapa, lu ngerasa kayak ada yang beda. Setiap kali lu ngepost sesuatu, ada satu nama yang selalu muncul. Kadang cuman like, kadang cuma lihat tanpa jejak, tapi keberadaannya kerasa. Diam-diam, lu mulai bertanya-tanya nih, jangan-jangan dia mikirin gue. Tapi lu juga sadar, bisa aja itu cuma perasaan lu doang. Lu takut GR, takut berharap lebih. Ternyata semua itu cuma ilusi kecil di kepala lu sendiri. Tapi bro, apa jadinya kalau sebenarnya perasaan lu itu valid? Kalau ternyata cewek itu memang lagi mikirin lu. Di video kali ini kita bakal bahas satu persatu tanda-tanda halus yang sering cowok gak sadar. Tanda-tanda yang kadang nyelip di balik sikap cuek, tapi menyimpan rasa yang gak pernah diucap. Nah, bagi yang penasaran, mari kita mulai. Lu mungkin gak sadar, tapi di balik senyum datarnya, di balik sikap cueknya yang kayak gak peduli, ternyata dia lagi rajin banget cari tahu soal lu. Bukan nanya langsung sih, gengsinya terlalu gede buat itu. Tapi diam-diam, dia udah jadi mata-mata kelas kakap. Mulai dari teman deket lu, teman sekelas lu, bahkan mantan lu ya, itu bisa kena interogasi halus. Dia sekarang deket sama siapa ya? Dia tuh kalau weekend biasanya nongkrong di mana sih? Seriusan dia sekarang suka kopi hitam? Gue kira dia tim boba. Lucunya, kadang dia bisa nyamar jadi orang gak peduli. Tapi pas lu cerita hal random kayak gue suka banget soto Betawi di warung deket masjid tuh, tiba-tiba minggu depannya dia upload story makan soto Betawi. Dan bro, ini bukan asumsi kosong. University of Kansas pernah neliti soal indirect communication. Cewek secara naluriah lebih nyaman dan lebih sering pakai pendekatan gak langsung saat dia punya ketertarikan emosional. Apalagi kalau dia belum yakin lu juga punya rasa yang sama. Dia takut kelihatan butuh, takut dianggap agresif, dan yang paling parah dia takut dibilang cewek gak laku. Padahal mah bukan soal laku atau enggak ya, tapi soal harga diri yang lagi dia lindungin. Makanya cewek yang mikirin lu tuh gak akan nanya langsung, lu udah makan belum? Tapi dia bakal nanya ke sahabat lu. Dia tuh tipe yang suka cewek kayak gimana sih? Kadang dia tuh kayak FBI, tapi versi berhijab pakai skincare. Dan modusnya lebih licin daripada minyak goreng bekas pastel. Senyumnya manis, tapi isi chatnya ke temen lu. Jadi dia tuh sering nyebut nama siapa aja sih akhir-akhir ini? Dan lucunya lagi, cowok tuh sering gak peka. Lu kira dia biasa aja, padahal dia udah tahu banyak tentang lu. Bahkan kadang lebih update dari lu sendiri. Lu baru sadar ulang tahun lu minggu depan, dia udah siapin quotes buat di-post dari jauh-jauh hari. Cewek itu kalau udah mikirin lu, dia gak selalu nembak langsung ke hati lu. Kadang dia muter dulu, cari celah, cari jalan aman. Tapi tujuannya tetap satu, dia pengen tahu lu itu baik-baik aja gak, tanpa harus kelihatan peduli banget. Lu pernah gak sih ngerasa kayak, kok dia ada di sini lagi? Lu nongkrong di cafe shop favorit lu, dia ada. Lu datang ke acara kampus, dia juga datang. Lu jogging pagi nih di taman, dan boom, dia lewat. Sok-sok lari juga, padahal sepatu larinya itu masih bersih kayak belum pernah nginjek aspal. Sekali dua kali lu masih mikir, kebetulan lah ya. Tapi kalau udah 4-5 kali, bro, ini bukan kebetulan, ini investigasi terselubung namanya. Cewek yang mikirin lu tapi gengsi buat nyamperin, biasanya mereka pakai strategi ini, ngebuat dirinya terlihat tanpa harus nunjukin.
Kenapa? Karena mere exposure effect. Sebuah teori dari Robert Jezong, psikolog dari Stanford, bilang bahwa semakin sering seseorang terpapar pada suatu stimulus termasuk wajah lu, maka semakin besar kemungkinan dia ngerasa nyaman bahkan tertarik. Dan itu berlaku dua arah. Dia nongol buat ngelihat lu, tapi secara nggak sadar dia juga pengen lu mulai familiar sama kehadiran dia. Tapi dia nggak mau kelihatan obvious, makanya dia suka muncul kebetulan. Ngambil meja paling pojok, tapi posisinya pas banget di garis pandang lu. Lu angkat kepala, dia lagi ngaduk kopi. Lu balik badan, dia lagi baca buku, tapi bukunya kebalik. Cewek itu kalau niat bisa jadi Google Maps berjalan. Dia tahu lu nongkrong jam berapa, duduk di pojok mana, bahkan mesen minuman apa. Tapi tetap jaga image kalau ditanya. Hah? Emang kamu di sini juga? Ih, kebetulan ya. Kebetulan yang udah dia rencanain 3 hari sebelumnya sambil ngitung waktu terbaik buat muncul. Dan bro, lu tahu nggak? Kadang bukan karena dia punya banyak waktu buat nongol di tempat yang sama, tapi karena pikiran dia udah terlalu penuh sama lu. Sampai-sampai tempat yang lu datengin jadi tempat yang pengen dia tempatin juga. Nah, kalau lu udah ngerasa ada yang aneh tapi manis, kayak dia tiba-tiba muncul di tempat random yang sering lu kunjungin, mungkin itu bukan sekedar pertemuan. Mungkin itu adalah perasaan yang nyamar jadi kebetulan. Dan biasanya kalau dia udah berani nampakin diri, dia juga mulai nungguin momen buat lebih deket, walaupun bukan lewat kata-kata, kadang lewat notifikasi. Dan ngomong-ngomong soal notifikasi, pernah gak lu sadar chat dari lu tuh kayak punya kekuatan magis? Lu belum sempet kirim 2 pesan, dia udah bales. Padahal ke temennya yang lain bisa pending 2 hari 2 malam. Kenapa bisa gitu? Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Bro, pernah gak lu chat dia dan dalam hitungan detik, ting, langsung dibales? Tapi pas lu iseng ngecek story-nya, ada chat dari orang lain yang belum dia buka, atau ada komentar temennya yang masih dianggurin. Padahal lu tahu dia nggak sibuk-sibuk amat. Lah kok bisa? Gini bro, menurut Dr. Albert Mehrabian, pakar komunikasi nonverbal, timing dalam merespon itu mencerminkan prioritas emosional. Semakin cepat seseorang merespon, semakin besar kemungkinan dia menempatkan lu di daftar orang penting di hidupnya. Dan cewek bro, punya radar yang tajam soal komunikasi. Dia bisa sengaja slow respon ke orang lain, tapi begitu nama lu muncul di notif, tangannya refleks buka. Kenapa? Karena otaknya udah terkoneksi sama rasa. Karena dia mikirin lu. Lu tahu nggak analoginya kayak gimana? Bayangin dia lagi nonton drama Korea sambil makan ciki, pakai selimut dan ketawa-ketawa sendiri. Tapi begitu notif dari lu muncul, di pause, ditaruh itu ciki, dia jawab cepet. Padahal dia nggak ngelakuin itu ke siapapun. Lucunya kadang dia balasnya sok santai. Oh iya, hehehe. Iya juga ya. Padahal di dalam hatinya udah konser BTS tuh. Tapi ya itu, dia nggak mau kelihatan terlalu antusias. Karena gengsi adalah benteng terakhir cewek jatuh cinta. Dan kalau lu pikir, mungkin kebetulan aja dia megang HP. Bro, kebetulan nggak datang terus menerus, kecuali emang disengaja. Bro, kadang yang paling bikin penasaran itu bukan yang terang-terangan bilang suka, tapi yang diam-diam aktif mantau, yang kayaknya gak peduli, tapi selalu ada di balik layar. Lu pernah gak story Instagram lu yang isinya cuma pemandangan hujan, tiba-tiba dia react pakai emot senyum? Atau postingan lu tentang kopi, padahal captionnya receh banget, dia komen, kopinya pahit kayak hidup ya, hahaha gitu. Dan lu langsung mikir, hah? Ini cewek kenapa sih komentarin beginian? Bro, ini bukan asal scroll, ini namanya digital affection. Menurut digital affection teori, perilaku seseorang di media sosial seperti like, komen, bahkan sekedar nonton story gitu ya, itu bisa menjadi bentuk ketertarikan yang terselubung. Cewek itu pinter, kalau dia mikirin lu tapi gengsi buat bilang, dia akan testing the water. Tahu gak tuh, ngetes ombak dulu gitu, lihat respon lu. Dia akan kasih kode halus lewat layar, like di foto yang udah lu posting 2 bulan lalu, atau komen di story
yang sebenarnya nggak penting, tapi penting buat dia karena dia pengen lu notice. Lucunya kadang dia unlike dulu, terus like lagi biar nongol paling atas, biar lu lihat nih, padahal dia sendiri sambil deg-degan. Duh, ketahuan gak ya gue masih nge-stalk dia? Dan bro, lu tahu kan cewek itu detektif paling jenius sedunia. Tapi waktu dia mulai munculin jejak digital, itu tandanya dia udah mulai gak tahan buat nunjukin sedikit rasa, walau tetap pakai topeng biasa aja. Nah, yang sering cowok gak sadar adalah perhatiannya itu gak besar, tapi konsisten. Dan dalam psikologi cinta, perhatian kecil yang konsisten itu jauh lebih bermakna daripada pernyataan cinta yang cuma numpang lewat. Jadi kalau lu lihat dia mulai sering muncul di notifikasi lu, tapi bukan dengan cara yang frontal, itu bukan karena dia main-main, justru karena dia lagi nyari cara buat lu ngeh gitu, tanpa harus malu-maluin dirinya sendiri. Dan biasanya kalau seorang cewek udah ngasih perhatian halus di sosmed lu ya, itu berarti dia udah memperhatikan lu lebih dari yang lu kira. Tapi ada satu hal lagi yang lebih dalam, yang sering cowok gak sadar, yaitu saat dia inget hal-hal kecil tentang lu. Lu pikir itu sepele, padahal itu adalah tanda terbesarnya. Bro, lu pernah kaget gak pas tiba-tiba ada cewek yang nyebut sesuatu yang bahkan temen deket lu aja itu udah lupa? Lu kan dulu pernah bilang ya suka banget sama roti bakar isi pisang keju. Atau lu tuh suka banget senja hari Rabu karena katanya lu lahir hari itu. Dan lu cuma bisa diem. Buset, ku pernah ngomong itu kapan ya? Tapi dia inget nih, dengan detail, dengan rasa. Bro, ini bukan cuma ingatan tajam. Ini bukan karena dia Google timeline ya. Ini karena buat dia lu penting. Menurut Prof. Elizabeth Loftus, ahli psikologis kognitif dari University of California, otak kita itu cenderung menyimpan informasi yang memiliki makna emosional, terutama yang datang dari yang secara emosional kita anggap penting. Jadi kalau dia ingat hal kecil tentang lu, bukan berarti itu penting buat dunia ya, tapi karena lu penting buat dunianya dia. Lu pernah bilang lu suka lagu tertentu, dia dengerin. Lu cerita masa kecil lu pas lagi random ngobrol, dia simpen. Bahkan hal remeh kayak lu alergi kacang, dia inget. Dan lucunya kadang dia gak paham kenapa dia inget semua itu. Dia cuma ngerasa kalau itu tentang lu, rasanya kayak sayang banget buat dilupain. Kadang aku inget hal-hal kecil tentang dia, padahal aku aja gak ngerti kenapa. Dan ini bro, yang bikin cowok sering telat nyadar. Karena kita pikir cewek itu harus ngasih sinyal besar, padahal justru yang kecil-kecil kayak gini nih yang paling tulus sebenarnya. Dan biasanya kalau dia udah inget hal-hal kecil tentang lu, itu artinya lu punya ruang di pikirannya yang bisa dia jelasin. Nah, kalau lu udah nemuin semua tanda-tanda ini, dari kepo diam-diam, sering muncul tiba-tiba, ngasih reaksi di sosmed, inget detail kecil, sampai cepet banget balas chat lu mulai sadar belum? Mungkin yang selama ini lu cari-cari udah ada di depan mata, cuman lu yang belum cukup peka. Tapi sabar, kita bakal tarik benang merahnya di kesimpulan. Bro, cewek itu makhluk rumit. Kadang yang dia tunjukin bukan yang sebenarnya dia rasain. Dia bisa tertawa di depan lu, tapi hatinya was-was. Dia bisa diem, tapi pikirannya penuh tentang lu. Dan faktanya banyak cewek mikirin cowok, tapi gengsi buat ngaku, itu fakta. Bukan karena dia main tarik ulur, tapi karena dia takut. Takut berharap, takut dikecewain, takut ngebuka hati buat orang yang cuma numpang lewat ya. Makanya mereka memilih diem, ngasih kode yang cuma bisa ditangkap sama cowok yang bener-bener peka. Lewat cara yang halus, kepo diam-diam, sering muncul tanpa sebab, ngasih reaksi samar, dan selalu ada waktu buat lu. Meski dia gak pernah bilang, gue suka sama lu. Lu tahu bro, cewek yang mikirin lu diam-diam itu bukan cewek biasa. Dia lagi belajar menyayangi lu tanpa mengganggu lu. Dan kalau lu cukup bijak buat sadar semua sinyal itu, lu punya dua pilihan. Membalas dengan keseriusan atau melepaskan dengan cara yang gak ninggalin luka. Karena yang paling menyakitkan dari dicintai diam-diam ya, bukan ketika dia gak berani ngomong, tapi ketika lu sadar semuanya datang setelah dia pergi.
Pernah nggak bro, lu nyesel karena baru sadar ada cewek yang mikirin lu setiap hari, tapi lu nggak pernah anggap itu penting? Share di kolom komentar ya. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, perasaan yang tulus itu nggak butuh panggung. Tapi kalau lu nggak bisa ngerasainnya, jangan harap lu bisa nemuin cinta yang sebenarnya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.